berdoa? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Syifa yang sudah memimpin doa. Kalau dari pengamatan Ibu, kayaknya semua hadir ya untuk kelas ini. Apakah benar Syifa? Benar Bu, hari ini ada semua. Baik. Oke, Ibu akan siapkan materinya dulu. Oke, jadi kembali lagi ya tentunya bersama Ibu. Tentunya di pembelajaran biologi. Nah, kenapa? Ada apa? Nggak apa-apa, bisa ya lah ya. Iya, boleh. Boleh panggil Ibu atau ya? Oke, jadi untuk sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tentunya kita harus menyetujui. Ada apa, Rizka? Boleh diperhatikan dulu. Oke. Untuk menyetujui peraturan kelas hari ini. Untuk yang pertama, hadir tepat waktu. Oke, kalian sudah hadir tepat waktu semua ya untuk di sini. Ibu apresiasi hal tersebut. Untuk yang kedua, siswa aktif bertanya. Nah, nanti diharapkan kalian semua itu bisa aktif bertanya, aktif berdiskusi, asalkan sesuai dengan aturan ya. Untuk yang kedua, itu bersikap tenang. Nah, tentunya hal ini sangat penting ya untuk agar perjalanan kita untuk belajar itu bisa terlaksana. Oke, dapat disepakati untuk peraturannya? Selamat. Baik. Sebelum Ibu mulai menjelaskan materi baru nih, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu belajar terkait apa? Saya Bu, Oke, boleh Nasya, silakan. minggu lalu kita belajar terkait sistem pernapasan, tepatnya itu anatomi sistem pernapasan Bu. Oke, betul ya. Sebenarnya untuk hari ini kita masih belajar terkait sistem pernapasan, namun hanya saja submaterinya yang berbeda. Maka dari itu kan kita next dulu. Nah, di sini ada dua gambar, di mana dua gambar ini itu merepresentasikan untuk submateri yang akan kita bahas hari ini. Ada yang mau menyampaikan dulu terkait dua gambar tersebut? Itu gambar tentang paru-paru Bu. Ya, benar, tentang paru-paru ya. Itu gambar paru-paru ya. Nah, tapi kalau Yunila lihat lebih detail lagi, apa sih yang membedakan dua gambar paru-paru tersebut? Kalau yang kiri itu warnanya merah muda, menunjukkan paru-parunya sehat, dan yang kanan itu warnanya hitam, lebih gelap, dan ada bercak hitamnya. Mungkin paru-parunya itu rusak Bu. Oke, tadi gambar A dikatakan kalau warnanya tuh merah muda ya. Terus tadi apa lagi Yunila? Yang B itu karena sehat Bu. Oh iya, berarti dia menunjukkan sehat ya, paru-paru sehat. Iya. Ibu ini spidolnya Bu. Oke, terima kasih ya Umay. Inisiatif nih berarti Umay. Ah ya Bu. Oke, siap. Paru-parunya sehat. Kemudian untuk gambar yang B apa Yunila? Paru-parunya warna hitam Bu. Oh, warnanya hitam. Baik. Jadi menandakan dia paru-paru yang Rusak. rusak. Baik. Oke, untuk yang lain ada yang mau menyampaikan terkait pendapatnya lagi? Kalau kita lihat dari struktur permukaannya itu seperti apa? Bu, kalau yang gambar B itu permukaannya agak berlubang, nggak rata gitu. Ya. Permukaannya nggak rata ya. Iya, Untuk gambar yang A, berarti dia rata gitu. iya mulus. Oke, baik. Oke, jadi tadi dijelaskan ya Pak sama kedua temennya kalau perbedaan antara gambar A dan gambar B. Kalau gambar A dia ini warnanya merah muda, terus itu berarti menandakan paru-paru yang sehat. Sedangkan pada gambar yang B itu dia gambar paru-parunya warna hitam yang berarti dia paru-paru tidak sehat. Apakah teman-temannya sepakat nih dengan dua pendapat temannya? Sepakat. Nah, Ibu mau tanya lagi, kenapa sih kira-kira gambar yang B itu berbeda dengan gambar yang A? Kenapa paru-parunya itu bisa hitam? Saya Bu, Oke, boleh Rizka, silakan. mungkin karena merokok atau terpapar polusi yang terlalu lama. Oke, biar semangat tepuk tangan dulu dong. Jadi betul ya, berarti udah tergambar nih kira-kira kita akan mempelajari submateri tentang apa? Ayo. Pernapasan. Oke, betul ya. Hari ini kita akan belajar terkait gangguan
sistem pernapasan. Nah, untuk itu di sini ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara gangguan sistem pernapasan dengan fungsi organ pernapasan manusia. Nah, untuk mode pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini menggunakan problem based learning, di mana nanti kalian akan dihadapkan suatu kasus atau problem dan tugas kalian adalah mencari jalan keluar dari problem atau masalah tersebut. Nah, untuk itu Ibu juga mau menyampaikan informasi dulu ya. Jadi di sini Ibu akan menghitung poin kalian, di mana kalau kalian itu aktif untuk menjawab, di mana poin itu nanti akan Ibu akumulasikan dengan hasil ulangan harian kalian. Jadi ibaratnya ini kayak poin tambahan. Bisa dimengerti ya? Bisa. Jadi kalau mau ulangannya hariannya bagus, juga harus poinnya banyak ya, gitu ya? Iya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada suatu koran, di mana koran ini menampilkan informasi. Tugas kalian sekarang adalah membaca koran tersebut dalam waktu 1 menit cukup? Oke, silakan dibaca ya. Nanti Ibu akan tanya pertanyaannya lebih lanjut. Rizka duduknya yang benar ya. Ini lagi lihat deh. Oke, duduknya tapi yang benar. Oke. Ayo jangan ngobrol, diperhatikan dulu. Rizka itu tahu mulu ada apa ya Rizka? Gak tahu itu. Minus 2 poin. Ya, ini satu. Betul, nanti akan Ibu catat ya. Udah dicatat dari sudah. Bu jangan dicatat, Bu. Makanya benar dicatat kan? Oke, sudah 1 menit, sudah selesai ya bacanya? Sudah. Oke, Ibu tanya, dari informasi koran tersebut ada yang bisa menjelaskan terkait informasi yang didapat? Saya Bu, boleh silakan pemain. Jadi dari koran itu informasi yang didapatkan itu banyaknya generasi muda Indonesia yang menjadi korban dari rokok, Bu. Bahaya nih. Ibu mau tanya, kira-kira kenapa ya pemuda itu yang dijadikan sasaran empuk karena perilaku merokok ini? Ada yang tahu? Ya, Bu. Oke, boleh Nasya. Karena pemuda itu masih labil, mudah terpengaruh biasanya terpengaruh iklan, terus juga belum paham sepenuhnya tentang dampak jangka panjang rokok. Oke, Ibu setuju nih sama jawaban dari Nashwa. Kalau memang ya pada fase remaja ini itu merupakan fase yang masih sangat labil, di mana fase tersebut itu masih fase pembuktian jati diri. Nah, jadi kalau misalnya nih ada misalnya namanya Rudi misalnya anak baik-baik, tapi karena di lingkungan sekitar dia, oke, diperhatikan dulu ya. Nah, kalau di sekitar dia itu kalau teman-temannya itu pada merokok, nah itu bisa saja Rudi itu ikut terhasut, ikut merokok juga. Nah, padahal Rudi itu tidak sadar ya kalau rokok itu bisa membahayakan tubuhnya dia sendiri. Nah, gitu. Jadi Ibu harap kalian kan masih remaja nih ya. Ya, kalian masih remaja. Oke. Karena kalian masih bisa, jadi kalian ada waktu nih buat bisa mencari lingkungan kalian tuh yang sehat, terus jangan menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik, dan itu demi kesehatan kalian sendiri. Oke, kita lanjut dulu ya. Setelah itu, apakah ada yang tahu mengapa sih merokok itu bisa membahayakan sistem pernapasan kita jika kita kaitkan dengan materi kita minggu lalu? Ada yang bisa menjawab? Diingat-ingat dulu nih, masa lupa nih sama materi kemarin? Lupa. Oke, coba ya. Kalau lupa gitu, Ibu akan next dulu. Di sini, di sini ada video ya, di mana videonya itu akan merepresentasikan jawaban dari yang tadi Ibu tanya. Silakan disimak dulu.
Oke, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan isi videonya? Saya Bu, Oke, boleh silakan Akesa. tadi dijelasin kalau ada asap rokok masuk terus dia menyelimuti paru-paru, lalu paru-parunya jadi menghitam Bu. Oke, menarik nih. Tadi Rakesa bilang paru-parunya itu bisa menjadi menghitam. Ibu tanya, kira-kira kandungan apa yang di dalam rokok itu yang bisa membuat paru-paru itu menghitam? Zatar sama karbon monoksida Bu. Jadi zatar ini dia menempelnya itu di alveolus, sedangkan kalau karbon monoksida ini dia menghambat penghitungan oksigen di hemoglobin. Baik, jawaban dari Devia sangat kompleks nih. Ibu mau tanya lagi sama Devia, coba kalau memangnya kalau zatar itu menempel pada alveolus, memangnya apa yang akan terjadi dengan sistem pernapasan kita? Oksigen nanti nggak bakal bisa masuk ke dalam tubuh secara optimal. Jadi nanti tubuh kita akan kekurangan oksigen, sedangkan untuk karbon dioksidanya akan terbuang tidak sempurna. Oke, betul banget. Boleh tepuk tangan dulu buat Devia. Jadi Devia menyimak ya sisi video dari yang ditampilkan. Oke, mungkin boleh itu next dulu. Oke, kita lanjut dulu. Seperti yang kita tahu ya bahwa kegiatan merokok itu terbagi menjadi dua, yaitu ada perokok aktif dan juga ada perokok pasif. Ibu mau tanya, kira-kira apakah ketika seseorang itu merokok hanya berdampak pada perokok aktif saja? Tidak. Tidak. Oke, berarti perokok pasif juga terkena Iya. dampaknya. Iya. Kenapa? Apakah dampak dari perokok pasif dengan perokok aktif itu sama saja atau berbeda? Siapa yang mau menjawab? Ibu. Oke, Syifa silakan. Resikonya itu meskipun tidak sebanding dengan yang aktif, tapi paparan kronis itu bisa disertai efek buruk yang serupa. Oke, berarti sama-sama berdampak ya, walaupun yang pasif ini tidak terlalu terdampak tapi sama ya berdampak. Nah, Ibu mau tanya, apa sih yang bisa kalian buktikan kenapa perokok pasif itu juga bisa berdampak gitu terhadap perokok? Ibu, Oke, Syifa boleh. karbon monoksida tetap mengikat hemoglobin dan partikel halus masih bisa masuk ke alveolus meski secara pasif. Oke, berarti betul ya jawaban dari Syifa. Berarti Syifa ini sudah bisa berpikir kritis nih secara oke, tepuk tangan boleh berikan. Karena Syifa ini juga sudah menerapkan konsep pembelajaran kita hari ini, minggu lalu dan juga di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin tapi Ibu nggak mau ya kayak cuma Syifa doang nih yang bisa berpikir kritis. Nah, makanya sekarang Ibu mau semua murid Ibu itu bisa berpikir kritis dengan menggali informasi terkait gangguan sistem pernapasan, di mana untuk itu Ibu akan bagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 4 orang. Untuk kelompok satu yang ada di sebelah kanan Ibu, yaitu terdiri dari Umi, Yunila, Rakesa, Umay. Sedangkan untuk kelompok 2 terdiri dari Nashwa, Rizka, Devia, dan juga Syifa. Oke, ini mungkin Ibu kembalikan dulu ya. Poinnya. Saya maunya kalau satu. Iya, boleh. Dua. Oke, maaf ya. Oke, jadi boleh diperhatikan dulu LKPD-nya. Itu yang paling depan kalian isi dulu ya. Kelompok kalian, kelas kalian, nama kalian. Kemudian pada bagian kedua itu ada sedikit materi tentang sistem pernapasan. Dan pada halaman 3 itu ada soal ya, atau berupa masalah. Nah, kalian bisa baca dulu, kalian diskusikan dulu sama teman kelompok kalian. Nah, setelah itu di bagian yang paling terakhir pada halaman 4 itu ada beberapa soal yang harus kalian pecahkan. Tapi di sini Ibu tolong diam ya. Ya, Bu. Tapi di sini Ibu mau untuk mendiskusikan
didiskusikan dalam kelompok dulu ya. Jangan menggunakan handphone terlebih dahulu. Oke? Oke. Waktunya 5 menit cukup ya? Cukup. Oke, boleh silakan dimulai. Gila ajak itu temen. Jadi kenapa temannya kok di belakang? Di pangku gitu loh. Jauh ya. Oh, udah dikerjakan dulu nanti ketawa-ketawanya. Oke, Bu. Ya, apa hubungan para paparan asap rokok? Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan sama ibu boleh ya? Satu, ngomongnya. Bisa dipahami untuk soalnya. Oke, didiskusikan dulu ya kalau susah. Ngomongin juga, Bu. Oke, silakan. Aku tuh suka putih ya. Jawabannya apa? Ayo didiskusikan dong, diskusikan dulu sama Miss. Otakku ketinggalan di rumah. Jangan lupa ya poin diskusi juga ibu tulis di sini. Oh, biar punya situ. Kelompok 1 udah selesai? Udah. Kelompok 2? Belum. Ya udah dikerjain dulu. Kamu malah diem-diem aja di kayak kelompok 2. Kita diskusinya telepati. Kita Iya, telepati, Bu. Telepati ya. Kita mengembangkan sistem Waktunya masih 3 menit lagi, ini masih lama. Bu, kita udah mau. Ya, kelompok 2. Oke, udah selesai semua nih. Udah, Bu. Udah. Oke, berarti kita bisa lanjutkan untuk presentasi. Mau. Untuk yang presentasi, Mau. siapa yang mau maju? Mungkin kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 silakan dipresentasikan. Duluan. Kelompok 1 diperhatikan ya. Itu kita mikir. Ih, gak bener. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaan untuk nomor 1 yaitu apa hubungannya antara paparan asap rokok terhadap penurunan fungsi paru-paru ibu Rani? Jawabannya, paparan asap rokok menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran napas ibu Rani. Zat beracun seperti karbon monoksida dan tar mengganggu pertukaran gas di paru-paru sehingga fungsi paru-parunya menurun dan menyebabkan sesak napas dan batuk. Nomor 2, soalnya mengapa karbon monoksida dalam asap rokok dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan. Jadi karbon monoksida itu mengikat hemoglobin sehingga dapat mengurangi pasokan oksigen yang ke janin. Akibatnya janin jadi kekurangan oksigen dan pertumbuhannya bisa terganggu. Oke, jadi soal yang ketiga itu evaluasilah dampak jangka panjang terhadap anak sejak dalam kandungan sudah terpapar asap rokok secara pasif. Jadi paparan asap Kelompok 1 rokok boleh diperhatikan ya, Rizka sama Devia. sejak dalam kandungan dapat menyebabkan anak mengalami gangguan paru-paru, lebih rentan asma,
sama serta beresiko mengalami gangguan kognitif dan belajar. Nah, dalam jangka panjangnya, anak juga berpotensi mengalami masalah kesehatan kronis dan kecenderungan menjadi perokok saat dewasa. Iya betul. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 tadi. Namun saat kelompok 2 presentasi kayaknya gue ngeliat Rizka sama Devia Iya, ini Bu. ngobrol ya. Ya, Bu Sita. Mungkin boleh dong Bu. ceritain yang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Enggak, maksudnya tadi kan kelompok 2 sudah presentasi. Nah, kira-kira ada nggak nih tambahan dari Rizka atau ada masukan untuk kelompok 2? Silakan Rizka. Saya mau nambahin nomor 2, Bu. Silakan boleh. Jadi di nomor 2 itu saya menambahkan bahwa karbon dioksida dalam asap rokok. Oh ya, monoksida dalam asap rokok dapat mempengaruhi pertumbuhan janin karena gas ini tuh berikatan kuat dengan Hemoglobin. Rizka nggak benar nih, Bu. Oke, jadi karbon monoksida dalam asap rokok itu dapat mempengaruhi pertumbuhan janin karena gas ini itu berikatan kuat dengan hemoglobin, membentuk karboksi hemoglobin. Akibatnya oksigen yang harusnya itu dibawa ke jaringan tubuh ibu dan juga janin itu menjadi berkurang. Nah, kekurangan oksigen ini itu nantinya akan dapat menyebabkan janin mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Itu Bu tambahannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Devia dan Rizka. Tapi tolong ya nanti next ke depannya untuk diperhatikan lagi temannya kalau lagi presentasi. Betul. Oke, mungkin boleh duduk dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Itu udah duduk nih. Oke. Tadi ya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, kalau memang kalau asap rokok ini sangat berbahaya untuk janin dan juga ibu si janin tersebut. Nah, maka dari itu memang bagi perokok pasif pun itu juga terdampak asap rokoknya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Cukup Ibu. Cukup ya. Cukup. Oke. Mungkin karena cukup, kita bisa lanjutkan dengan kuis. Mungkin boleh di-scan dulu. Segede itu Devia. Wow, Devia. Apakah bisa untuk lebih? Salah. Apakah bisa untuk di-loginkan? Bisa ya. Sampai aku nggak ada sinyal. Ya. Oke, ini kode gamenya nggak valid ya? Iya. Karena pada dua tahu. Iya, kode satu. Coba dulu. Tinggal pakai kita apa? 5, 3. Oh ini. Tunggu ya, Bu. Oke, tunggu ya. Bu bisa digedein nggak Bu? Oh,
posisi pertama dia menyebabkan bayangan hadiahnya nanti ya besok. Oke Bu. One, two. Lu ngasih power gitu kekuatan ke anak-anak lu. Oke, baik. Sebelum Ibu, ya tolong diperhatikan dulu. Sebelum Ibu menutup kelas hari ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Oke, boleh silakan Pak Desa. Ya, jadi kesimpulannya yaitu sistem pernapasan punya peran penting dalam menyalurkan oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Lalu gangguan pada organ pernapasan itu dapat menghambat proses tersebut dan mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Oke, benar ya. Jadi, terima kasih buat rakyat saya yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi, tadi kita sudah belajar terkait gangguan sistem pernapasan. Nah, tapi memang gangguan sistem pernapasan ini banyak sekali ya macamnya, nggak hanya saja disebabkan oleh asap rokok. Nah, namun pesan Ibu untuk kalian semua adalah jika kalian keluar rumah, mungkin kalian bisa ya untuk menghindari polusi itu menggunakan masker. Oke. Kemudian selain itu juga bisa kalian ini berolahraga secara rutin ya untuk menjaga kesehatan tubuh kalian, makan makanan yang bergizi dan lainnya. Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian dulu. Nah, untuk pekan depan seperti yang udah Ibu notis di awal ya, kalau kita akan ulangan harian tentang sistem pernapasan. Itu mulai dari awal ya, dari definisinya, ciri-cirinya, terus dari anatominya dan juga sampai materi kita saat ini yaitu gangguan sistem pernapasan. Oke, sebelum ditutup, kira-kira bagaimana nih keadaan otak kalian setelah kita belajar terkait sistem pernapasan? Tengah. Oke, panas berarti ya? Udah pengen cepet-cepet pulang apa bagaimana nih? Apakah kalian bisa Saya robot, Bu. apa review ya? Robot. Ya. Cuma boleh buat Ibu doang ya. Oke, mungkin sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah berpartisipasi aktif dan juga ini tadi poin-poinnya sudah Ibu tulis ya, yang aktif itu siapa. Dan nanti